Box satu di bos. Selamat pagi semuanya. Jadi dalam podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang integrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat mendengarkan. Hai, gimana nih kabar kalian? Ada kesibukan apa? Kita ini sih ada kesibukan nugas kita banyak banget ya. Iya banyak banget. Tapi kabar kita tetap baik-baik aja Baik, sih, iya sih, walaupun baik-baik stres aja. tugas ya Padahal kan. stay cool meskipun banyak tugas. Oh jelas kawan. padahal kita baru berapa minggu pertemuan Iya tatap muka. PTM ya udah kayak stres Iya, menggila. berasa. Iya, udah banyak tugas dan kelompok. jelebuk-jelebuk gitu Iya, ya. tugas kelompoknya membuldak banget nih. Iya. Berasa Emang sih semester kuliah di 2 UI. ini aduh. Apalagi praktikum. Aduh semester Belum 2 minta Masya ulangan. Allah ya semester 2. Jadi capek ya. Iya capek lah. banget. Tapi Fisik dan capek, mental. capeknya jadi lillah. Kalian tahu nggak sih berita yang lagi viral tentang konflik di Papua? Oh yang lagi viral itu ya? Yang viral apa sih? Yang OPM itu. OPM itu apa? Jadi OPM itu kepanjangannya dari Organisasi Papua Merdeka, yang artinya sebuah organisasi terlarang yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oh, ini kayak materi kita nggak sih di mata pelajaran PPKN yang bab integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika di poin tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Oh, yang waktu itu kayak dijelasin Pak Sofian. kan? Iya. Iya itu. Menurut kalian apa sih arti tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dalam misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa yang harus terwujud. Tujuan nasional integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika di poin tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Itu apa menurut kalian? Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. Nah, kalau untuk mencapai tujuan pertahanan negara itu gimana sih caranya? Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Kalau konflik Papua ini masuknya ke tantangan internal atau tantangan eksternal? Masuknya ke internal. Maksudnya internal di sini tuh apa sih? Kayak gini loh, kayak misalnya konflik antar bangsa gitu. Jadi sesama masih satu negara gitu. Kayak ini kan kita kan lagi bahas OPM ya. OPM itu kan Papua sama Indonesia kan. Jadi kan dia mau memisahkan gitu, dan itu kan faktor internal karena dia konfliknya tuh antar bangsa, bukan beda negara gitu loh, maksud internal tuh. Oh alah. Kalau menurut kalian nih, apa aja sih yang termasuk tantangan internal? Ada keanekaragaman bangsa. Keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik. Misalnya perselisihan yang dilatar belakangi oleh ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga yang termasuk tantangan internal tuh ada kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan sosial itu bisa disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangannya masyarakat gitu. Jadi sehingga tuh terlihat perbedaan yang mencolok gitu. Jadi kayak kita tuh beda-beda gitu loh kelihatannya gitu loh. Yang ketiga, separatisme. Separatisme yaitu sebuah usaha yang dapat memecah belah suatu kesatuan. Jadi bakal ada perpecahan. Terus yang keempat, radikalisme. Radikalisme yaitu suatu paham yang menolak tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Jadi begitu. Iya. Oh gitu. Jadi kayak konflik di antara OPM ini berarti termasuk internal gitu ya. Jadi kayak ternyata di Indonesia juga banyak ya konflik-konflik yang mungkin belum kita tahu dan baru kita tahu gitu. Iya. Iya, Betul contohnya sekali. juga banyak banget. Banyak. Apalagi yang di Iya, poin 1. Sekarang kan
ada aplikasi TikTok kayak gitu, Iya. banyak netizen yang ngetiknya kurang sopan, ngetiknya yang kurang nggak dipikir sopan, lagi, gitu banyak kan. rasis. Iya, sama ya. Kalau Iya. ada Membeda-bedakan antara Iya, kayak banyak juga nggak sih kayak orang yang berkarya gitu dia dinilainya beda. Maksud dia mungkin emang mau berkarya gitu kan, cuman malah dihujat gitu Iya. gara-gara dia mungkin berkulit apalah gitu, berambut gimana lah Berasanya gitu. bilang Tingginya kurang lah. Itu kan namanya rasis ya kalau kayak gitu. Iya Kalau sih, kayak iya gitu tuh ada pasalnya nggak sih? Kayak misalnya gimana gitu. ada pasalnya. Oh, Tuh, jadi tadi tuh kedengeran kalau suara. misalnya kita rasis tuh kita kena pasal loh guys. Jadi kita tuh kena di pasal 18, pasal 19 dan pasal 20, dan pasal 21. Ini ada di sumber Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi gimana sih cara ngeberhentiin rasis itu? Ya, kita kalau misalnya Kita kita bersatu. iya, kayak kalau kita misalnya ngelihat teman kita yang rasis, kita harus ngasih tahu, kita harus negur baik-baik dia. Sebenarnya kita harus memulai dari diri kita sendiri Iya sih. sih. Iya. Tanam Toleransi paham di saling otak. membedakan ya. Saling menghargain satu sama lain. Iya, Iya, betul toleransi sih. gitu kan. Selain ras juga agama juga sering diomong-omongin Iya. nggak sih? Iya. Iya, sekarang Misalnya juga agama dia beda, Iya. nggak mau temenan sama dia. Ya itu nggak boleh ya. Di sekitar kita juga banyak Iya kok kok, sebenarnya. kita nggak usah kita nggak ngeliat, tahu. kita nggak usah ngeliat ke mana-mana dulu deh. Di lingkungan kita Iya. juga pasti banyak. Iya. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita juga mungkin pernah ngelakuin rasis ke teman-teman kita gitu. Ya intinya mulai dari diri kita sendiri sih. Mungkin kan kalau misal mulai dari diri kita sendiri, teman-teman jadi ngikut. Ih pengen deh kayak si A, kayak gini-gini. Iya gitu, terus juga Toleransi dan faktor lain-lain. lingkungan juga sih kalau kita kayak gitu. Ya pinter-pinter nyari teman aja, bukan bermaksud pilih-pilih atau gimana gitu kan. Ya kalau misalnya kita ada di lingkungan yang mayoritasnya kita baik, pasti kita juga kan ke bawah baik. Iya, ikutan gitu loh. baik. Benar. Kita juga nggak boleh lihat orang dari covernya doang. Benar, itu ya, itu poinnya. Kita harus lihat semuanya. Iya gitu kan. Kayak yang tadi di poin-poin 2 itu sebenarnya contohnya banyak di sekitar kita. Kita kan punya media sosial banyak, kesenjangan sosial ekonominya juga kalau kita lihat di media sosial tuh banyak, ada yang rezekinya nggak habis-habis, ada juga yang kekurangan, misalnya contohnya banyak juga kasta-kasta, walaupun di Islam itu di Indonesia Dilarang. kurang banyak, nggak ada. Ya yang dari hartanya nggak habis-habis, contohnya si Skakol. Iya sih kok nggak habis-habis. Sama Raffi Ahmad, Iya. Si Skakol, Raffi Ahmad. Mbak Imbol. Benar. Iya. Iya, Indra Kens. Kan Bagi-bagi kayak dong, kaya bagi-bagi. banget ya gitu ya. Bismillah iPhone 11. Bismillah. Tapi Harta- mereka royal loh. Iya benar. Ya tapi mereka meskipun seperti itu, mereka masih tetap jajan di pinggir jalan ya. Iya. Iya. Gak Justru maunya ke- restoran. Rendah. Nggak sombong. Iya, Dia kayak juga nggak membeda-bedakan juga kan. Iya. royalnya mereka tuh harus kita tiru loh Iya. gitu. Kebaikan-kebaikan Benar. mereka juga harus kita tiru, dari Benar. situ kan kelihatan gitu. Bismillah kan. iPhone 11 buat SMA bukan 9. hanya perjuangan menuju kayanya aja yang harus kita tiru, tapi Iya. sikap Kebaikan, dermawannya, iya. kebaikannya juga harus kita tiru. harus dong. Kita juga harus meniru perjuangannya, jangan lihat dari hasilnya, lihat dulu Iya. perjuangan dia dari bawah. Lihat dulunya gimana. Bener, 100 buat Nadia atas dulu dong. Iya. Ih, apalagi di kontennya yang Raffi Ahmad itu kan dia ada konten yang isinya jajanan pinggir jalan, itu juga bantu ekonomi. Iya, Iya, loh, iya. dia membantu UMKM loh kalau kayak gitu. Jadi Benar, kesenjangan 100 buat Naila. kesenjangan sosial tuh sebenarnya ada positifnya juga kalau orang itu Bisa menghargai. bisa menghargai. satu sama lain gitu kan. Kayak mau berusaha gitu kan, setiap usaha juga kan pasti selalu ada hasilnya nggak sih? Betul, 100 buat Tika. Justru kalau misalnya kita gagal, kita harus belajar dari kegagalan itu, jangan malah kita Iya. menyerah. Iya, jangan putus asa. Jangan putus asa ya, Rezeki guys, kan ya. ya, guys. rezeki kan titipan, Contohnya tapi kayak kenapa ya? Iqbal nggak suka putus asa. Iya dong. Harus tetap semangat meski tidak dihargai. Rezeki kan cuma titipan ya. Tapi Benar. kenapa ya titipannya Raffi Ahmad banyak banget? Gini gak sih? Gini ya? Apalagi sih sekarang Bismillah Lamborghini. Bismillah Lamborghini dikirim ke SMA 9. Amin. Ya Allah, SMA 9 ya Allah. Bismillah kakaknya Rafathar. Anak angkat. Dimas dong. Iya, angkat lagi. Ini pembahasannya Kantin kemana-mana sekolah bagus aja ya. dulu buka. Tapi yang tadi dibilang sama Raka, titipan Raffi Ahmad banyak,
Berarti kalau Tanggung kita mau jawabnya. jadi Raffi Ahmad juga harus berusaha. Iya. Raffi Ahmad juga kan ada Kita nggak boleh lihat hasilnya doang kan, tadi Iya. katanya bilangnya. Separatisme Kita harus kayak lihat gimana sih? belakangnya. Kan kita nggak tahu latar belakang Usaha Raffi yang Ahmad itu dapat kayak memecah gimana. belah. Dulu kan Raffi Ahmad terpuruk banget. Iya. Benar. Apalagi yang kasus dia waktu Iya. itu. Iya, melewati masa-masa sulit juga Iya, ya si Raffi pakai Ahmad. obat-obatan yang mungkin terlarang Bisa sampai gitu. rugi. Iya. Bahkan Iya. sempat minjem uang Deni Cagur. Benar. Oh emang iya ya? Iya, serius benar. Oh aku nggak tahu. Dan Raffi Ahmad menjalankan itu tuh dengan Sepenuh hati. dengan tabah, Sepenuh hati, dengan sepenuh putus jiwa. asa, dengan lapang dada, dia Tetap tetap berusaha. menjalani hidupnya, berusaha Benar. menjadi yang Makanya, lebih baik seperti sekarang. Jangan putus asa meski tidak dihargai. Kita harus menjadi orang yang baik buat semua orang. Jadi manfaat kita melajari ini nih apa aja sih? Biar kita ngapain gitu. Ya yang terutama sih toleransi ya. Iya, banyak sih biar kita bisa saling toleransi. mengerti satu sama lain, lebih menghargai, nggak Iya, rasis. jangan saling membedakan ya. Iya, itu nggak boleh. Apalagi sekarang rasis kan kayak udah itu banget ya, luas banget gak sih? Iya. Agar memunculkan generasi anti rasis. Anjay. Enggak pasal kan? Hilangkan bom waktu di Indonesia. Benar. Setuju. Hilangkan bom waktu Indonesia. Jangan Papua dibiasain harus di rasis Indonesia. ya teman-teman. Iya, jangan rasis ya Jangan teman-teman. rasis ya teman-teman. Ini Iya, rasis saya nggak gebuk usah. dadanya. Bunyi duk. Rasis itu dosa, nggak boleh rasis. Kamu kalau rasis masuk penjara, Be. Oke, udah ya basa-basinya. Sekarang kita lanjut ke topik utama. Tadi kan kita udah bahas yang keanekaragaman bangsa, terus kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Sekarang kita bahas separatisme. Menurut kalian, separatisme itu apa sih? Separatisme itu kan kayak usaha kita, tapi kita tuh kalau kita ngelakuin itu tuh pecah gitu loh, kita bisa berantem. OPM itu termasuk loh separatisme, soalnya kan Papua itu kan mungkin berusaha mengeluarkan diri dari Indonesia, mungkin niatnya biar dia merdeka sendiri gitu kan. Cuman kan padahal kan harusnya merdeka bareng Indonesia gitu, dan gara-gara dia memisahkan diri demi kemerdekaan si Papuanya sendiri ini, jadinya kan ke kitanya juga pecah gitu loh. Separatisme itu bisa juga kayak gitu. Selain OPM contohnya apa sih? Selain itu tuh contoh separatisme tuh yang ini loh, yang sejarah Indonesia yang PKI di Madiun pada tahun 1948 yang pada tanggal 18 Desember itu, yang proklamasikan berdiri pemerintah Soviet di Indonesia. Tujuannya kenapa itu disebut separatisme itu karena tujuannya mereka ngebangun itu tuh untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantikannya dengan negara komunis. Jadi kan itu termasuk separatisme karena itu dia mementingkan usaha untuk dianya sendiri gitu loh, bukan untuk kitanya juga gitu. Jadi dia Iya, kan pecah mementingkan belah. Oh gitu. Iya ya. Misalnya sekarang juga ada artis yang lagi naik nih. Terus kadang ada yang buat hoax. Jadi kan turun-turun, jadi bikin artis itu tuh Bikin jelek artis di mata tuh orang-orang. Iya ya Iya. gitu. Ya, contoh gampangnya gitulah ya. Iya, kalau di kehidupan kita. Nah, kan udah nih separatisme. Sekarang kita pindah ke radikalisme. Menurut kalian apa sih radikalisme? Contohnya gimana menurut kalian? Contohnya itu kayak demo-demo gitu nggak sih kalau radikalisme tuh? Jadi perpecahan gitu Iya. gak sih? Iya, Di kayak demo. Dia jadi ngeberontak terus demo karena nggak Kayak demo yang sekarang kan ada dari anggota dewan yang bilang kalau di Kalimantan itu tempatnya kuntilanak, monyet. Ada yang tidak boleh ngomong bahasa Sunda dalam rapat DPR atau rapat apa, dan contohnya kayak sekarang ini kan dari utusan-utusan orang-orang dari Kalimantan udah ada yang bergerak untuk Iya, jadinya kan orang udah ada Kalimantannya yang nggak speak terima. up, ada yang nggak terima gitu. Itu kan contoh dari salah satu radikalisme yang ya sekarang aja, jangan jauh-jauh ya. Ujung-ujungnya sih gara-gara DPR. Oh, berarti radikalisme itu tuh itu ya contohnya, contoh gampangnya kayak kita demo-demo gitu ya? Iya, betul. Kayak, Jadi mereka ngeberontak gitu. kayak memaksakan pendapat, Bener. Makanya kita harus musyawarah biar menghargai pendapat orang lain, tidak perlu memaksakan pendapat. seperti yang ada di bahasa Indonesia, kita harus negosiasi untuk memunculkan pendapat baru. Iya. keputusan saling setuju, bersama ya. Iya, Berarti ini kita harus musyawarah nggak sih sebelum demo-demo Iya, kayak harus gitu tuh? musyawarah dulu. Kan itu juga nggak baik. Dengan ya kepala kan? dingin juga. Iya. Tapi kayaknya ini cukup deh. Jadi dicukupkan saja untuk Diskusi. diskusi kali ini. Jadi terima
Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Cukup ya, ini kita tutup diskusinya. Kesimpulan dari diskusi ini kita tidak boleh rasis karena kita juga sama-sama manusia. Kita tidak boleh putus asa meski kita tidak dihargai. Kita harus menjaga keutuhan NKRI. Kita tidak boleh memecah belah dan semoga untuk generasi-generasi kedepannya dapat menghilangkan bom waktu yang diciptakan dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Kayaknya ini aja diskusi dari kami. Kita balikan ke host ya. Kita balikan ke host ya. Oke, gimana nih guys, penulisannya udah cukup jelas? Udah paham? Kalau Oke. jelas, Kita- kolom komentar. Iya, Kita silakan tutup bertanya. ya, kita tutup. Terima kasih juga nih buat para narasumber, buat penjelasannya. Sama-sama. Stay safe ya teman-teman dan Stay jangan safe. lupa komen, komen. di bawah sini. Jaga kesehatan. Tetap jaga terapkan 3M. tetap jalankan prokes. Makasih guys, jangan lupa subscribe, komen, Dan dan like. Thank you. Dadah. Makasih yang udah dengerin. Jangan di skip capek. Jangan di skip ya.